Baik, selamat sore untuk kita semua. Baik, sebelumnya saya minta maaf kalau sebentar saya akan memanggil nama Bapak Ibu dengan sebutan nama panggilnya saja. Saya minta maaf sebelumnya. Baik, ini adalah kegiatan peer teaching saya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, luar biasa baik. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kehadiran kita hari ini. Baik, hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir, Ibu. Luar biasa, semua hadir. Ibu juga harapannya begitu. Setiap hari itu harus datang sekolah. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, saya minta Anak Wira untuk memimpin kita dalam doa. Ya Ibu, teman-teman, mari kita Silakan, Nak. berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Terima kasih Nawira. Baik, ada anak. Sekarang Ibu minta kita nyanyikan bersama lagu nasional kita, yaitu lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Kita nyanyi sama-sama ya. Iya, Ibu. Ya Ibu. Semuanya sudah tahu kan lagu Dari Sabang Sampai Merauke? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Ibu. Bu, suaranya. Satu. Itulah Indonesia. Indonesia. Berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah menyanyikannya dengan penuh semangat. Ibu. Tepuk tangan. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu mau ingatkan lagi. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya tentang kelipatan? Hai Ibu Guru. Ada yang masih ingat? Silakan namanya, apa itu kelipatan? Penjumlahan berulang suatu bilangan, Ibu. Penjumlahan berulang suatu bilangan. Benar sekali. Nah, ada yang tahu apa itu bilangan prima? Saya, Ibu. Silakan, Nak Astri. Bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu Baik, satu dan terima dirinya kasih. sendiri. Baik, terima kasih. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Ada yang tahu contoh bilangan prima? Saya Ibu. Saya Ibu, saya. Silakan, Nawira. 2, 3, 5, 7, 11. Saya Ibu. Baik, terima kasih Nawira. Contoh bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Baik, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu anak-anak mampu mempraktikkan metode permainan menggunakan media dakon matematika dalam KPK dan FPB.
Yang kedua itu, anak-anak mampu memainkan permainan dakon matematika sesuai langkah LKPD dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan FPB dan KPK dari dua bilangan dengan tepat. Yang ketiga itu, anak-anak mampu menghitung KPK dari dua bilangan dengan tepat. Yang keempat, anak-anak mampu menghitung FPB dari dua bilangan dengan tepat. Yang berikut, anak-anak mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB dari dua bilangan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, anak-anak itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Maka untuk itu, Ibu minta kita harus serius dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, anak-anak, sebelumnya Ibu bagi memang satu harapnya Novi, Dira, dan Oston. Sebelumnya, Ibu bagi memang Sedangkan satu kelompok kedua Novi, Dira, dan Oston. ada Karen, Ana, Maya, Selo, dan Elda. Baik, anak-anak, Ibu juga akan mengirimkan LKPD ke WA Group untuk kita kerjakan nanti dalam bentuk kelompok. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Baik. Nah, di sini ada sebuah soal. Ibu minta satu orang untuk membacakannya ya. Siapa yang bisa? Ayo, Saya, Ibu. silakan. Silakan Astri. Untuk pesta ulang tahun Brian, Ibu membeli 48 wafer dan 72 bungkus permen. Wafer dan permen itu akan dimasukkan ke dalam kantong plastik sama banyak. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan, Ibu? Baik. Nah, di sini tadi Anak Astri sudah membacakan soal. Nah, ada yang tahu jawabannya apa? Halo anak-anak, ada yang tahu? Ya, Ibu. Kakak kita hitung. Jawabannya Catat, berapa anak-anak? Sabar Ibu. Belum, Ibu. Oke, Masih kita baik. hitung. Nah, nanti akan dijawab ya. Ada di Ya, LKPD Ibu. nanti. Iya, Sekarang, Ibu. untuk menjawab permasalahan tadi, Ibu akan menjelaskan materi tentang KPK dan FPB atau kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Yang pertama itu kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama atau bersekutu dari dua bilangan atau lebih. Kelipatan persekutuan dapat ditentukan dengan cara menuliskan kelipatan setiap bilangan, lalu melingkari kelipatan yang sama dan bersekutu. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari kelipatan. Contoh dari kelipatan 6 dan 4 dan 6. Tadi kita sudah membahas bahwa kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan yang sama. Nah, di sini kita lihat contohnya kelipatan dari 4 dan 6. Apa-apa saja kelipatan dari 4 anak-anak? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, dan seterusnya. Dan seterusnya. Sekarang kelipatan 6. 6, 12, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Nah, ada anak, dari kelipatan 4 dan 6 tadi, kita tentukan kelipatan persekutuannya. Kelipatan persekutuan yaitu kelipatan yang sama dari dua buah bilangan. Apa-apa saja kelipatan persekutuannya? 12, 12, 24, dan 36. 4, 36. Oke, ada 12, 24, dan 36. Nah, sekarang dari kelipatan persekutuan tadi,
kita akan mencari kelipatan persekutuan terkecilnya. Adapun kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling kecil di antara persekutuan lainnya. Nah, contohnya tadi masih kelipatan 4 dan 6. Tadi kelipatan persekutuannya adalah 12, 24, dan 36. Nah, sekarang KPK-nya dari 4 dan 6 itu adalah 12. 12. 12. Kenapa 12? Karena Karena itu 12 yang paling itu kecil, kecil. Ibu. Iya, karena 12 itu paling Paling kecil. Baik, ternyata anak-anak Ibu pintar semuanya. Yang berikut, nah, dalam KPK juga kita bisa menentukan menggunakan pohon faktor. Dalam menggunakan pohon faktor ini, kita harus mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilihlah faktor prima dengan pangkat terbesar, di mana faktor prima itu adalah bilangan yang hanya dibagi dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima tadi, anak-anak sudah menyebutkan ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh mengerjakan KPK menggunakan pohon faktor. Sudah dapat lihat anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, di sini kita mencari KPK dari 30 dan 42. 30 di sini kita bagi dengan 2. Karena 2 tadi bilangan prima, kita bagi dengan 2, hasilnya 15. 15, kenapa kita tidak bagi dengan 2? Karena 15 tidak habis dibagi 2. Jadi kita cari bilangan prima yang lain. Kita ambil bilangan prima angka 3. Jadi 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, 42. Untuk menentukan KPK dari 42 juga, di sini kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang pertama itu 2. 42 bagi 2, hasilnya 21. Nah, 21. Kenapa tidak dibagi 2? Karena tidak bisa. Tidak Dibagi- habis dibagi dua. 21 tidak habis dibagi 2. Maka kita bagi dengan bilangan prima angka 3. 25 bagi 3 hasilnya 7. Jadi KPK dari 30 dan 42 adalah 2 kali 3 kali 5 kali 7. Hasilnya 210. Jadi KPK dari 30 dan 42 adalah 210. Baik, anak-anak, Ibu juga akan menjelaskan faktor persekutuan terbesar. Untuk mencari faktor persekutuan terbesar ini masih sama seperti KPK, yaitu yang pertama kita carikan faktor persekutuannya terlebih dahulu. Faktor persekutuan adalah faktor yang bersekutu dari dua bilangan atau lebih dan juga dapat ditentukan dengan cara menuliskan faktor setiap bilangan, lalu meringkari faktor bilangan yang sama. Contohnya, tentukan faktor dari 18 dan 24. Kita mencari berapa perkalian yang menghasilkan angka 18 dan 24. Nah, di sini untuk mencari faktor dari 18, Ibu menggunakan model perkalian. Perkalian berapa? Yang hasilnya 18. Ada perkalian 1 kali 18. 2 kali 9. 3 kali 6. 6 kali 3. 9 kali 2. 9 kali 2. 18 kali 1. Nah, sekarang 24. 24-nya itu ada 1 kali 24. 2 kali 12. 3 kali 8. 4 kali 6. 6 kali 4. 8 kali 3.
12 kali 2, 12 kali 24 kali 2 dan 1. 24 kali 1. Nah, anak-anak, faktor dari 18 itu ada apa-apa saja? Ada 1, 2, 2, 6, 3, 9, dan 18. 18. Sedangkan faktor dari 24 itu ada apa-apa saja? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 8, 12, dan 24. 24. Oke. Jadi, faktor persekutuan dari 18 dan 24 di sini adalah kita lihat faktor yang samanya adalah ada 1, 2, 3, 3, dan 6. 6. Oke. Sekarang kita tentukan faktor persekutuan terbesarnya. Faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan lainnya. Oke. Dari faktor persekutuan tadi 18 dan 24, kita tentukan faktor persekutuan terbesarnya. Yang terbesar Kira-kira adalah faktor 6. persekutuan terbesarnya apa? 6, Enam, Ibu. Bu. 6. Baik, faktor persekutuannya adalah 6. Sekarang Ibu minta coba anak-anak kerjakan faktor persekutuan dari 4 dan 6. Ada yang bisa? Ayo, faktor persekutuan dari 4 dan 6. Ayo, ada yang sudah? Ya, Ibu. Contohnya seperti ini. Sudah dapat lihat anak-anak? Sudah, Ibu. Ya, Ibu. Oke. 30 kita bagi dengan bilangan prima, angka 2. 30 bagi 2 itu berapa? 15. 15. 15. Kenapa tidak dibagi 2? Karena tidak habis dibagi. Dia tidak 15 habis itu dibagi 2, kenapa Ibu. tidak dibagi 2, anak-anak? Karena dia tidak habis dibagi 2. Jadi Dua. kita ambil bilangan prima angka 3. 15 bagi 3 hasilnya 5. Nah, sekarang 42. Kita cari FPB dari 42. 42 bagi 2 berapa? 2 kali 21, Ibu. 21. 21. 21, 21 apakah Ibu. bisa dibagi 2? Tidak bisa. Tidak bisa, Ibu. Tidak bisa. Sekarang kita Pakai 3, cari Ibu. bilangan Bagi prima 3. angka 3. 21 bagi 3 berapa? 7, Ibu. Ibu. 7, Ibu Ibu. 7. 7, Ibu. Jadi faktor dari 30 ada 2, 2, 3, dan 3, 5. 5. Sekarang faktor dari 42 ada apa-apa saja? 2, 3, dan 7. 2, 3, dan 7. 7. Jadi faktor persekutuan dari 30 dan 42 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Faktor persekutuan dari 30 dan 42 adalah 6. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu mau tampilkan sebuah video pembelajaran tentang permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Ya, Mari Ibu. kita simak sama-sama ya. Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan belajar KPK dan FPB dalam soal cerita. Langsung saja, ini kakak ada soal cerita. Untuk menjawab soal-soal ini, kita bisa cari KPK-nya terlebih dahulu atau mungkin FPB-nya.
X saja. Salah satu ya. Sedangkan di soal kita tidak langsung apakah harus menggunakan KPK atau FPB. Lalu bagaimana cara membedakannya? Cara yang pertama, apa yang ditanyakan dalam soal? Nah, waktu, maka soal tersebut pasti soal Simak KPK. ya. Waktu di sini bisa menit, bisa detik, bisa jam, bisa sama lagi kelompok, bisa jumlah buah, kemudian bisa jumlah anggota dan lain-lain ya. Yang pasti bukan waktu yang ditanyakan. Kemudian cara yang kedua, kita bisa perhatikan kata kuncinya. Kalau untuk KPK biasanya di dalam soal itu ada kata-kata setiap, sekali, bersamaan, bersama lagi, atau bersama-sama. Sedangkan untuk FPB itu biasanya di soal muncul kata-kata sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Oke, sekarang kita perhatikan soalnya ya. Alvin mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali, dan Zuri setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 20 Mei mereka mengunjungi perpustakaan, mereka akan ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal. Soal ini sudah jelas ya, yang ditanyakan adalah tanggal atau waktu. Berarti untuk menjawab soal ini, yang harus kita cari adalah KPK-nya. Tapi untuk lebih memastikan, kita bisa melihat kata kuncinya. Di soal ada kata-kata sekali, setiap. Kemudian ada kata bersamaan lagi. Jadi fix ya, soal ini adalah soal tentang KPK. Jadi KPK yang kita cari adalah KPK dari 3 dan 4. Langsung saja, faktor prima dari 3 adalah 3. Kemudian faktor prima dari 4 adalah 2 pangkat 2. Jadi KPK 3 dan 4 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 atau sama dengan 12. Ini artinya mereka akan ke perpustakaan bersama-sama lagi setelah 12 hari dari tanggal 20 Mei. Jadi cara menentukan tanggalnya adalah 20 Mei ditambah 12 hari sama dengan 32. Karena di bulan Mei ada 31 hari, maka 32 kita kurangkan dengan 31, hasilnya adalah 1. Jadi mereka akan bertemu atau datang ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal 1 Juni. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Bayu mempunyai beberapa bola, 24 merah, 48 biru, dan 56 hijau. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis warna bola dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah, kemudian kata kuncinya adalah terbanyak atau paling banyak. Maka untuk menjawab soal ini, kita harus mencari FPB-nya. Untuk mencari FPB-nya, kita bisa menggunakan cara tabel atau pohon faktor. Terserah ya, mana yang menurut adik-adik lebih mudah. Kalau kakak di sini akan menggunakan cara pohon faktor. Nah, bagi adik-adik yang belum paham mencari KPK dan FPB, adik-adik video kimatika lainnya tentang cara menentukan KPK dan FPB. Kali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3. Untuk 48, faktor primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 4 dikali 3. Sedangkan untuk 56, faktor primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7
atau 2 pangkat 3 kali 7. Sekarang kita tentukan FPB-nya. Ingat, untuk mencari FPB, kita pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Di sini yang sama hanya 2 ya. Yang sama 2, 1, 2, 3. Ini kan ketiga-tiganya sama. 3 kita nggak boleh ambil karena di 56 itu tidak ada faktor 3. Jadi yang kita ambil yang 2 saja. Kemudian kita pilih yang pangkat terkecil. Pangkat terkecil adalah 3. Maka FPB-nya sama dengan 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Maka kesimpulannya, jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah 8 keranjang. Oke adik-adik, sekian. Baik, anak-anak, apakah sudah lihat tadi video pembelajarannya? Sudah, Halo, Ibu. anak-anak. Sudah, Ibu. Oke, tadi untuk menentukan KPK atau FPB dalam kehidupan sehari-hari itu caranya bagaimana? Yang pertama itu kita lihat apanya untuk menentukan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Lihat soalnya yang bersamaan apa? Kata kunci di soalnya, Bu. Oke, yang pertama itu kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya itu ada kata bersama-sama, setiap atau sekali, bersama lagi, atau bersamaan. Intinya, di KPK dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang berkaitan dengan waktu. Ya, anak-anak ya? Ibu. Oke. Kalau menentukan FPB dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira kata kuncinya apa-apa saja? Sama banyak. Sama banyak, jumlahnya sama, jenisnya sama, atau jumlah, ya. Baik, anak-anak, agar lebih memudahkan kita dalam menentukan KPK dan FPB, di sini Ibu sediakan video pembelajaran tentang cara menentukan KPK dan FPB menggunakan media Dakon Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari Ini adalah salah satu KPK dan media FPB. pembelajaran. Jadi untuk mengenal konsep KPK Yang dan FPB, ibu akan Kita menggunakan dengan alat mudah peraga, menentukan Dakota, KPK dan FPB, Jadi, baik apa itu sih dalam pengertian kehidupan dari Dakota, sehari-hari KPK, dan FPB? maupun Di sini dari adalah 2 Dakota atau ini 3 berasal bilangan. dari kata Dakon Matematika, yang artinya Dakon itu adalah congklak. Jadi nanti penggunaannya sama seperti kita bermain congklak. Kemudian KPK dan FPB. Jadi Perhatikan baik-baik ya anak, karena nanti Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyelesaikan soal di sini terdapat menggunakan angka-angka yang Dakon mana Matematika. angka ini akan menunjukkan mana faktor-faktor dan mana kelipatan-kelipatan dari angka yang kita cari. Kemudian di sini kita dapat menuliskan soal. Nanti kita akan meletakkan pin-pin ini sesuai dengan warna dari soalnya. Kemudian di sini kita akan menuliskan jawaban. Baik, di sini anak-anak ibu semuanya kita mulai untuk melakukan pengerjaan menggunakan langkah-langkah Dakota, KPK, dan FPB. Untuk langkah yang pertama anak-anak ibu, jadi kita harus menentukan mana angka yang akan kita cari KPK dan FPB-nya. Di sini sebagai contoh kita buat angkanya yaitu 2 dan juga 6. Untuk yang pertama ini kita akan mencari KPK terlebih dahulu. Maka kita harus mencari kelipatan dari 2 dan juga 6. Kita mulai dari kelipatan 2, kita menggunakan pin yang berwarna biru sesuai dengan tempat soalnya. Kelipatan itu adalah angka yang ditanya ini dikali dengan bilangan asli anak-anak ibu. Jadi 2, bilangan asli dimulai dari 1, maka 2 dikali 1 berapa? 2, maka kita letakkan pin biru di angka 2. Kemudian selanjutnya 2 dikali dengan 2, yaitu ada 4. Kemudian seterusnya juga kali 3, 6. Kemudian kali 4 itu ada 8. Selanjutnya kita akan mencari kelipatan dari 6. Berarti 6 dikali dengan bilangan asli mulai dari 1. Apa? Yang pertama 6, iya, pintar. Kita gunakan pin berwarna merah ya, sesuai dengan tempat angka 6 berada. Selanjutnya 11. Oke. Kita lihat itu kepanjangannya apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita lihat mana angka yang memiliki 2 warna pin.
Di sini ada yang memiliki 2 warna pin adalah angka 6. Maka di antara ini yang terkecil dan yang memiliki 2 warna pin biru dan merah yaitu angka 6. Maka kita ketahui KPK-nya dari 2 dan 6 adalah 6. Kita tulis di sini 6. Baik anak-anak ibu, udah paham nih kan tentang KPK? Pinter. Jadi kita lanjutin lagi ya. Kita akan mencari FPB dari 2 dan 6. Berarti kita yang pertama kita akan mencari faktor-faktor. Ingat ya, FPB adalah mencari faktor-faktor dari 2 dan 6. Ingat apa itu faktor-faktor? Jadi faktor-faktor itu adalah bilangan yang membagi habis bilangan lain tanpa sisa. Maka kita di sini akan mencari faktor dari angka 2. Apa saja yang membagi habis angka 2? Kita ambil pin berwarna biru tadi, yaitu yang pertama adalah 1, ya kan? Selanjutnya yaitu 2. Jadi faktor-faktor dari 2 itu adalah 1 dan 2. Maka selanjutnya kita cari lagi faktor-faktor dari 6. 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir ada 6. Jadi faktor-faktor dari 6 itu ada 1, 2, 3, dan 6. Oke, kita akan mencari FPB. Apa FPB tadi? Pinter. Jadi FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Maka kita lihat dari angka-angka kita tadi, mana yang terdapat 2 pin yang berbeda dengan angka yang terbesar. Pinter. Di sini ada 2 pin. Di sini ada 2 pin. Antara 1 dan 2, mana yang lebih besar anak-anak ibu? 2. Pinter. Jadi FPB dari 2 dan 6 itu adalah 2. Baik, anak-anak, apakah sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, sudah. Baik, untuk mengetahui anak-anak sudah paham atau belum, Ibu minta masing-masing kelompok untuk mengerjakan soal yang Ibu bagikan di WA Group tadi, yaitu tentukan KPK dari 8 dan 16. Tentukan KPK dan FPB dari 8 dan 16 menggunakan media Dakon Matematika yang Ibu sudah suruh beberapa minggu yang lalu. Oke, silakan anak-anak. Ya, Ibu. Ada yang bisa tentukan KPK dan FPB dari 8 dan 16? Bisa, Bu. KPK dari 8 dan 16, 16 Ibu. KPK dari 8 dan 16. Ada yang bisa? Perwakilan dari kelompok 1. Masih ingat kan teman-teman kelompoknya? Masih. Masih, Bu. Silakan Maya, mungkin sudah kerja. KPK dari 8 dan 16, 16 Ibu. FPB-nya Ibunya sudah keluar. ya. Ibu Terlempar lagi. kita. Terlalu lama tadi. Iya, coba kali tadi videonya Coba dikasih di lewat. video, Ibu Juliana di video-video itu coba lewat-lewat Kita saja, bilang baik. next tadi hanya dia tidak Saya perhatikan saja kita tadi pun. jaringan ada bagus saja videonya, saya Next. hanya bagian depan, habis itu saya kasih lewat, kasih next supaya Itu cepat. Sum. Ibu, mikrofon belum hidup. Ibu, Oh, iya, nanti iya, kalau iya. ada video kasih next saja Ibu. Sudah Oh kasih iya, iya, iya. Jaringan Baik, itu. baik, 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 baik. Baik. kesimpulan. Oke, sekarang Ibu minta anak-anak untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Sudah Ibu, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Silakan kelompok 1 untuk membacakan hasilnya. KPK dari 8 dan 12. Kelipatannya apa-apa saja? 8. 8. 16. Apalagi? 16. Yes. 8 dan 16, 24, 32, 40,
Ayo, baca. Hasil kerjanya, ayo. Sudah Ibu, sudah baca tadi Ibu. Ibu. Oke. Kelipatan dari 12 apa-apa saja? 12. 12, 24, 36 dan seterusnya. 48. Nah, dan seterusnya. KPK Berarti KPK dari 8 dan 12? Dari Berapa, 8 dan Nana? 12, 48. 48 Ibu. 24. 24. KPK dari 8 dan 12 adalah 24. 24. Oke, saking semangatnya Maya. 8 dan 12, KPK dari 8 dan 12 tadi adalah 24. 4. Oke, sekarang KPK dari 4 dan 5. Di sini ada soal cerita. Aura membersihkan kelas tiap 4 hari sekali. Dan Cynthia membersihkan kelas 5 hari sekali. Pada hari Rabu, Aura dan Cynthia membersihkan kelas secara bersamaan. Pada hari apakah Cynthia dan Aura membersihkan kelas secara bersamaan lagi? Langkah yang pertama itu kita tentukan KPK-nya. KPK dari 4. Kelipatan 4, 4, 12, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Berarti KPK dari 4 dan 5? 20, Ibu. 20. Berarti di sini tadi ada soalnya, pada hari apakah Cynthia dan Aura membersihkan kelas secara bersamaan lagi? Tadi mereka membersihkan kelas secara bersamaan itu pada hari Rabu. Nah, setelah 20 hari lagi itu kira-kira hari apa, anak-anak? 10 hari Ayo, lagi. itu. Hari Rabu. Hari Rabu, 20 hari lagi, hari apa? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Minggu atau Selasa? Selasa. Selasa. Oke, sekarang nomor berikut. Tentukan faktor dari 8 dan 12. Ayo, di sini Ibu sudah isikan yang lainnya. Silakan anak-anak melengkapi. 1 kali 8 itu 8. 2 kali berapa yang hasilnya 8? 2 kali 4. 2 kali 4. Nah, habis itu 4 kali 2. 2 kali 6. 3 kali 4. 4 kali 4. 4 kali 3, 6 kali 2. 6 kali 2. Nah, kira-kira faktor persekutuannya apa saja? 1, 2, 1, 2, 4. 1, 2, 1, 4. 2, dan 4. Oke. Nah, kalau begitu, faktor persekutuan terbesarnya dari 1, 2, dan 4? 4, Ibu. Oke, faktor persekutuan terbesarnya adalah 4. Tepuk tangan dulu. Oke, bisa atau? Bisa, Ibu. Bisa kan? Bisa, Ibu. PB-nya. Sekarang, ini lagi soal ceritanya. Untuk pesta ulang tahun Brian, Ibu membeli 48 wafer dan 72 bungkus permen. Wafer dan permen itu akan dimasukkan ke dalam kantong plastik sama banyak. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan Ibu? Nah, di sini juga Ibu sudah isikan yang lainnya. Anak-anak tinggal melengkapi.
Ya Ibu, nanti kita sudah lengkap Ibu, sudah habis. Oke. Lengkapi. Sudah? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Ayo baca. 1 kali 48, 2 kali 24, 3 kali 16, 4 kali 12, 6 kali 8, 8 kali 6, 12 kali 4, 16 kali 3. 3. Ini 24 kali 2. 1 kali 72, 2 kali 3, 6. Oke, 3 kali berapa? 3 kali 24. 3 kali 24. 4 kali berapa? 4 kali 18. Oke, sekarang 6 kali 12. 8 kali 8 kali 8. 7 kali 9. 7 kali 8 kali 9. 8 kali 9. 7 kali 9. 18 kali 4. 24, 36. 36 kali 2. 2. Oke, kira-kira faktor persekutuannya apa-apa saja? 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 6, 8, 12, 24. 24. Oke, kalau begitu faktor persekutuan dari 48 dan 72, 24. faktor persekutuan terbesarnya adalah Terbesarnya 24, Ibu. 24. Maka banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan Ibu adalah 24 kantong. 24. Oke, tepuk tangan. Berarti anak-anak sudah menyelesaikan semua LKPD yang Ibu bagikan ya. Akhirnya, hore. Oke, nah anak-anak tadi kita sudah mempelajari tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil dalam kehidupan sehari-hari maupun faktor persekutuan terbesar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, Ibu minta kira-kira apa yang kalian pahami dari materi yang sudah Ibu ajarkan tadi, Saya Ibu. yang sudah kita bahas bersama. Kira-kira apa-apa yang sudah kita bahas tadi? Saya Ibu. Iya, Nak Maya. KPK, kita bisa mencarinya dengan mencari kelipatan dari bilangan-bilangan yang dicari. Kemudian kita pilih kelipatan yang paling kecil. Oke, FPB pintar. kita bisa cari dengan menggunakan FPB dan KPK kita bisa cari dengan menggunakan pohon faktor. Sudah Ibu. Oke, tepuk tangan untuk anak Maya. Baik, anak-anak, tadi kita Maya sudah jago. mempelajari tentang KPK dan FPB. Di mana dalam menentukan KPK tadi, langkah yang pertama kita lakukan yaitu tentukan kelipatannya. Kemudian kita tentukan kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecilnya. Habis itu, untuk menentukan FPB, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu tentukan faktornya. Kemudian kita tentukan faktor persekutuan. Setelah itu baru kita tentukan faktor persekutuan terbesar. Nah, anak-anak, tadi juga kita akan mempelajari tentang KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam menentukan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari, hal pertama yang kita lakukan yaitu kita ketahui dulu contoh soalnya. Jika dalam soal itu mengatakan tentang waktu, berarti di situ kita akan mencari menggunakan KPK. Dan kalau dalam soal itu mengatakan tentang jumlah,
Berarti di situ kita akan menentukannya menggunakan FPB. Sudah paham anak-anak? Sudah, Ibu. Bu. Oke, baik. Untuk lebih mengingatkan kita tentang KPK dan FPB, mari kita nyanyikan bersama lagu menghitung KPK dan FPB. Lagu yang pertama ini kita menggunakan nada balonku. Aku suka balonku ada 5. Aku suka KPK. Mari Mari hitung hitung faktornya. Ambil semua Ambil semua faktor. sama dan yang tidak. Ambil Ambil semua Faktor. yang Mari sama hitung faktornya. Ambil Jika semua sama yang sama ambil dan yang pangkat terbesar KPK. dan semuanya Hore. lalu dapat KPK. ditangkap Komisi Pemberantas Korupsi. Oke, ini menggunakan nada becak. Becak. Mari Ayo. hitung efek. Ayo kawan bet. Sama. Mari hitung Ambil FPB. faktor yang Mari sama berhitung. dengan FPB, ayo hitung. Gitu Kak Ibu. Ayo kawan. Kawan, kita bersama. Ayo kawan. Bersama mari Ayo menghitung hitung FPB. faktornya pelan dengan FPB, ayo hitung. Faktor. Ambil faktor yang sama dengan pangkat terendah. Kalikan semua, aku dapat FPB. Yeay. Oke, Hebat. sudah toh. Sudah Ibu. Nanti Keren. kita menyanyikannya lagi di lain waktu ya. Ya Ibu. Ya Ibu. Oke, baik anak-anak. Waktu selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk mengetahui apakah kalian benar-benar paham akan materi yang telah kita pelajari hari ini. Oke, kerjanya kerja masing-masing ya. Nanti dikirim ke WA Group secara pribadi. Ke WA Ya, Ibu. Group secara pribadi ya. Ibu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Itu kita bahas soal lagi Kak Ibu. Nanti besok baru kita bahas soal lebih banyak lagi. Oke Ibu. Oke, sudah. Sudah Ya, Ibu. Ibu. Oke, di sini juga Ibu sudah lihat semuanya sudah mengirimkan jawabannya. Oke, baik. Anak-anak, Ibu sebelum menyelesaikan pelajaran ini, Ibu akan memberikan refleksi. Kira-kira bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran berlangsung? Senang, Apakah Ibu. senang? Senang. Oke. Senang Ibu. Adakah materi yang belum dipahami? Sudah paham Sudah, semua Ibu. Ibu. Sudah paham, Oke, Sudah paham, baik Ibu. anak-anak. Sebelum kita pulang, kita akan menyanyikan lagu daerah kita, yaitu Enu Deng Lipesongke. Deng Lipasongke. Baik, itu tadi lagu dari daerah kita, yaitu daerah Manggarai. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ayo. Ibu. Saya Ibu. Silakan. Oke, silakan Nak Astri pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Astri. Baik, Ya, Ibu. anak-anak, sampai jumpa besok ya. Jangan jumpa, lupa Ibu. Sampai jumpa, belajar. Ibu.